Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya kabarnya. Baiklah, untuk kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Coba duduk sikapnya rapi untuk berdoanya. Kemarin kan sudah ibu ajarin ya, untuk duduk sikapnya rapi untuk berdoa. Ya, kita mulai ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau cek dulu kerapian kelasnya. Pakaian kalian, bajunya dimasukin tidak? Bajunya harus dimasukin ya nak. Pakaiannya harus rapi, harus memakai dasi. Nah, tetapi kalau di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Ibu mau lihat dulu kebersihan kelasnya. Coba lihat kanan, kiri, bawah mejanya ada tidak sampah. Kalau ada diambil ya nak, dibuang di tempat sampah. Coba keluarin alat tulisnya, buku, pensil, penanya keluarin dulu, taruh di atas meja. Anak-anak ibu semangat tidak belajarnya hari ini? Iya, harus semangat dong belajarnya supaya anak ibu menjadi anak yang pintar. Ya, ibu absen ya nak. Yang pertama, Lukman. Ya, hadir ya. Retno hadir. Desi hadir. Ilma hadir. Rindi hadir. Sopin hadir. Andrian hadir. Dendi hadir. M Santoso tidak hadir ya? Kenapa dia tidak hadir nak? Sakit ya? Oh, sakit. Iya, tidak apa-apa. Ada surat izinnya? Ya, ada ya di meja ibu surat izinnya. Kita doakan ya, semoga M Santosonya cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Amin ya. Farel hadir. Adi hadir. Iya, masuk semua ya, kecuali M Santoso yang tidak masuk. Nah, absennya kan sudah selesai, ibu absen tadi. Tadi teman kalian kan satu yang tidak berangkat, yaitu M Santoso ya. Nah, ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah tidak melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Iya Lukman, pernah ya? Iya pernah. Coba ibu kasih contoh ya. Misalkan ada seseorang ya, dia itu membuat gerabah. Itu termasuk proses contoh ekonomi apa? Iya Retno? Iya, produksi. Ya, dia itu melakukan kegiatan produksi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada yang tidak tahu tidak, kita akan masuk pembelajaran apa? Ya benar Ilma, kita hari ini akan belajar mengenai tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ada yang tahu tidak apa sajakah kegiatan ekonomi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak anak-anak? Iya, apa Lukman coba? Ya, ada 3 ya. Yang pertama reproduksi, yang kedua distribusi, yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, apabila ketiga kegiatan ekonomi tersebut salah satunya terhambat, akan menghambat kegiatan ekonomi yang lainnya. Misalkan, contoh kegiatan produksi ya. Di sini yang seperti yang ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama tadi yang ibu kasih contoh tadi, seseorang ibu-ibu yang sedang membuat proses gerabah. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak proses pembuatan gerabah itu seperti apa? Iya, Ilma, yang pertama kita membuat dari tanah liat dulu bahannya. Yang kedua kita bentuk. Nah, pembentukan proses pembuatan gerabah itu bermacam-macam bentuk ya nak. Ada yang bisa dibuat cangkir, ada yang dibuat piring, ada yang dibuat pot bunga, ada macam-macam lagi ya nak. Nah, selanjutnya setelah dibentuk, dibakar. Lalu diapakan lagi? Ya Dendi? Iya betul, dibakar. Lalu kemudian setelah dibakar diapakan lagi? Ya Desi? Iya benar nak, dilukis, dibentuk ya. Lalu jadilah gerabah yang sempurna. Nah, anak-anak tahu tidak produksi itu apa pengertiannya? Ayo, ada yang tahu tidak kalian? Tidak ada ya? Ya, produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita dalam sehari-hari.
Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu adalah konsumen. Nah, ini ada contoh yang kedua ya. Di gambar sini ada seseorang sedang menjahit pakaian, tetapi di dalam menjahit pakaian tersebut tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang. Biasanya dilakukan dalam kegiatan ini seperti karyawan, pekerja ya nak. Mereka membuat baju bukan dalam hitungan satu, tapi dalam hitungan banyak. Nah, kita lanjut kegiatan ekonomi yang kedua ya nak. Yang kedua yaitu distribusi. Nah, di sini ada contohnya. Contoh apa ini? Ya, orang sedang menjual sayur-sayuran, yaitu pedagang. Ini adalah contoh dari distribusi ya. Nah, setiap yang kita makan dan menggunakan baju atau apapun yang kita pakai ya, yaitu adalah distribusi. Itu adalah distribusi ya nak. Nah, mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Seperti penyaluran tersebut yaitu orang yang menjualkan sayuran tersebut ya. Ini disebut sebagai distribusi. Nah, kegiatan distribusi. Nah, jadi distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, konsumennya yaitu kita semua. Nah, ada lagi contoh dari distribusi, yaitu di sini adalah ini keadaan sedang apa? Ya, ada seorang ibu-ibu yang sedang menjual sayur-sayuran dan ibu-ibu juga ada yang sedang membeli sayuran di toko ibu tersebut. Nah, ini dilakukan di mana? Ya, dilakukan di pasar. Ada yang mau ditanyakan tidak dari kegiatan distribusi anak-anak? Tidak ada ya? Ya, kita lanjut ya ke kegiatan yang ekonomi kita yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Iya, Farel? Iya, yang ketiga itu konsumsi. Nah, konsumsi, contohnya ini ada contohnya Ibu ya. Coba perhatikan ya. Nah, ini contoh gambar orang sedang ngapain? Iya, Andrian? Iya, benar, Nak. Ya, di sini adalah contoh orang sedang dalam satu keluarga memakan makanan yang dihasilkan dari distribusi tersebut ya. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, misalkan baju yang kalian pakai, baju, sepatu, tas, buku, pensil, topi, dasi. Nah, itu adalah contoh juga dari kegiatan konsumsi kita sebagai konsumen. Nah, konsumsi dapat diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Kita ya konsumennya. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Misalkan tenaga, uang, itu adalah pengorbanan mereka untuk menghasilkan uang. Bisa juga mengeluarkan waktu mereka. Nah, Ibu ada lagi contoh konsumsi yang lainnya. Nah, ada dua ya di sini. Yang pertama ada seseorang yang sedang memakan. Di sini dia sedang memakan es krim. Nah, lalu dia sedang memakai baju. Sepertinya dia sedang memakai baju jaket ya nak. Dia sepertinya sedang kedinginan. Nah, contoh yang kedua tadi ini sepertinya mereka sedang menunggu di halte ya nak. Sepertinya mereka itu sedang menunggu mobil atau bis yang sedang mereka tunggui. Nah, mereka ini memakai koper. Nah, koper itu dari kegiatan reproduksi tadi lalu ke distribusi. Nah, kita yang sebagai terakhir yaitu produksi. Kita yang mengonsumsi memakai barang yang hasil jasa mereka tadi ya. Nah, dari kegiatan penjelasan Ibu tadi, ada anak-anak mau tanyakan tidak? Tidak ada ya? Ya, Ibu ada tugas ya untuk kalian. Tadi kalian di kelas ada berapa? Ya, Ibu bagi 5 kelompok ya kalian. Satu kelompok terdiri dari 2 orang.
Yang kelompok pertama yaitu Lukman dan Retno. Kelompok kedua yaitu Desi dan Ilman. Kelompok ketiga yaitu Rindi dan Sopin. Kelompok keempat yang Andrian dan Dendi. Nah, kelompok kelima ada Farel dan Adi. Nah, tadi kan M Santoso-nya teman kalian tidak masuk. Nanti siapa dari kelompok kalian yang ingin mengajak dia ya. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat ya. Nah, kalian tunggu dulu. Soalnya kalian kerjakan di rumah ya, minggu depan dikumpul. Jangan sampai lupa untuk dibawa ya nak. Minggu depan kita akan belajar mengenai tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya nak. Ibu mau tanya lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, siapa di sini yang masih ingat sama kegiatan pembelajaran kita tadi? Ya, pengaruh kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Ya, ada 3. Benar ya, Lukman? Pertama tadi produksi, distribusi, konsumsi. Nah, contoh ibu-ibu yang sedang membuat gerabah tadi, contoh dari kegiatan apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, benar. Retno, kegiatan dari produksi. Nah, contoh yang kedua, misalkan ada seseorang yang sedang dalam satu keluarga memakan makanan di atas meja. Makan malam ya, misalkan dia sedang makan malam atau makan siang atau makan pagi. Itu kegiatan dari contoh apa? Iya Desi, benar. Itu contoh dari kegiatan konsumsi. Kalau contoh dari kegiatan distribusi apa tadi contohnya yang Ibu jelaskan? Iya Andrian, benar. Contohnya yaitu seperti ada seorang bapak-bapak tadi yang menjual sayur-sayuran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada langkah baiknya kita untuk berdoa. Ibu ya yang memimpin doanya hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Ibu akhir ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.